Nah, kayak tadi Kopinya. tuh Fahri itu kayak misalnya dia bikin saya punya kopi, dia taruh gulanya itu orangnya teliti. Jadi dia tahu mencampur pokoknya dia ingin servisnya tuh terbaik, bagus gitu. Mungkin karena sayang, Pak. Bukan karena dia males. Karena di sini juga ada teman-teman wartawan, mungkin ada teman-teman wartawan yang Oke. nanya. Silakan teman-teman. Enggak. Bagaimana ya, bagaimana? Saya izin mungkin saya, Bang. Iya. Oke. Kebetulan di FDB ini kan mau MotoGP berapa hari lagi gitu, dan di bulan Juni nanti ada MotoGP di Samota. Kebetulan belum pernah saya dengar Bang Fahri apa statement atau penilaian terhadap dua event besar itu seperti apa Bang? Gubernur kita ini marketer. Itu sekolahnya. Di dalam dan di luar negeri. Jadi ya itu memang cara kita untuk menjual potensi daerah gitu. Jadi akan terus begitu gitu. Jadi ada kegiatan marketing yang dibuat. Ya nggak apa-apa, bagus saja. Ya malah saya kalau berpikir ya orang kayak beliau ini harusnya bantu kabinet tuh, bantu Pak Jokowi gitu. Ya apalah gitu, yang penting ya karena itu yang kurang ilmunya di dalam kabinet Jokowi ini kan parah ilmu-ilmu begitunya. Tapi Bang Fahri kan sekarang udah bebas kalau mau bikin usaha atau apa, nggak tertarik bikin usaha apa, bikin hotel kayak apa gitu? Nggak ada duit. Nah kita kecil-kecil jual kopi ya kan. Ini kopi apa, Bang? Kopi tua kawa ini. Ya kopi dari kampungnya Pak Jul juga. Ya, kita waktu itu beliau ini kan punya ide tentang industrialisasi dan bagaimana masyarakat kita mengorganisir potensinya kan. Jadi kita misalnya kopi itu ya dari zaman Belanda dulu cuma dijual mentah kopinya dan orang pergi ke sana atau orang memikulnya. Waktu saya kecil dulu 12 jam mereka jalan kaki memikul untuk jual kopi di bawah. Nah setelah kita naik dan sekarang sudah jalannya sudah dibikin bagus, rupanya kopinya memang unik gitu. Nah saya bilang sama teman-teman di sana, boleh nggak saya beli tapi petik cherry, jangan petik hijau. Nah sehingga rasanya itu kualitas tertinggi. Kayak akhirnya saya beli mesin roasting di belakang sini, cukup mahal belinya dari Jogja, dan setelah mulai diolah memang ya cukup laris lah gitu. Jadi kalau kembali ke pertanyaan Adinda tadi ya, memang suka atau tidak suka bukan bermaksud ingin memuji Fahri atau ingin empati, simpati atau apa. Tapi memang beliau ini terkenal di Indonesia, dikenal dari presiden sampai orang biasa. Dari menghidangkan atau memasarkan NTB pada orang pusat itu jauh lebih gampang kalau kita asosiasikan tempat ini sebagai tempat Pak Fahri. Misalnya ketika kita lobby tentang MXGP di Sumbawa, lebih gampang Sumbawa di mana, tapi kalau mengatakan itu tempatnya Pak Fahri, Pak Din Samsudin, itu asosiasi orang tuh cepat. Jadi menurut saya tuh kita memang memerlukan tokoh-tokoh sehingga memang daerah kita tuh gampang dikenali, sehingga mereka Pak Jokowi dan lain sebagainya, para menteri itu tidak begitu susah untuk turun tangan membantu, karena ada orang-orang yang secara emosi mereka sudah kenal sangat dekat gitu. Nah kita punya misalnya ke Pulau Sumbawa itu kan punya Pak Burhan Magenda, punya Pak Afan Ghaffar, kemudian Pak Hamdan Zulfa, yang household name yang dikenal oleh orang di Jakarta. Termasuk ketua MK yang sekarang, Pak Anwar. Ketua MK sekarang. Jadi lebih gampang kemudian proyek-proyek besar kalau kita ingin tarik ke situ diasosiasikan dulu dengan tokoh-tokoh yang berasal dari sini. Jadi secara tidak langsung ya, nama Pak Fahri ini jadi merek yang bikin jualan kita untuk narik investor, visitor itu lebih mudah untuk dijual. Gitu. Pokoknya kita doakan. Apa namanya, Pak Gubernur ini kan selama jadi gubernur itu, ya,
banyak sekali event-event yang dibuat. Ya. Gitu. Nah, menurut Bang Fahri ketika remaja bersama Bang Zul, itu sejak kapan suka event-event? Misalnya dulu pernah beli majalah otomotif, majalah bola atau apa? Beliau minatnya banyak ya. Minatnya banyak. Nah, cerita teriak itu. Ini ada yang lucu kayaknya. Ini kan kita saling tahu dapur kok. Tapi ada yang belum soalnya. Kalau Bang Fahri, Bang Zul jangan-jangan buku bacaannya buku serius terus ya? Oh serius, Fahri itu Buku teori pokok terus. sosok pintar lah. Nonton bola nggak senang nonton bola? Oh enggak. Oh dia nonton, dia baca bola, gila Bang baca bolanya. Beli majalah bola? Kita ini nggak punya duit, nggak bisa beli buku atau apa. Tapi kalau khusus majalah bola, dia wajib punya. Wah ini parah bolanya. Mm-mm. Mungkin saya mungkin Padahal nggak pernah main bola. Kita main. mungkin ke biasanya Pak Fahri mungkin Ya. nanti mungkin bisa respon Pak Rajul. Beliau ini kan pernah kita undang di NTB 1 waktu interaktif. Itu ada pertanyaan menggelitik. Dr. Zul ini ada survei di kedai kopi, popularitasnya cukup tinggi untuk jadi calon presiden untuk Indonesia Timur. Ya. Populer waktu itu. Tapi ada juga yang ingin menahan, lanjutlah untuk 2 periode dengan Bu Rohmi. Nah, meneropong dari pusat nih Pak, mana yang lebih? Sarannya Bang Fahri sebagai sahabat. Ya Apa sebagai saudara sahaja. kalau dia apa namanya di pusat saya kira baik ya karena juga gini ya kan gini NTB ini kan juga agak dianggap terbelakang soal pemimpin-pemimpin besar ya dengan segala maaf saya suka mengkritik itu cara orang Jakarta berbicara tentang dirinya itu padahal ya dengan segala maaf ya itu kurang sekali sebenarnya mereka itu sejarah nggak paham ya kan filosofi pengelolaan negara organisasi besar itu nggak paham terlalu mikro pikirannya. Nah kalau gubernur kita sebenarnya skalanya itu ya skala nasional dia harusnya bisa memimpin Dan di mungkin tingkat perlu nasional. juga ditekankan ya bahwa kepada aktivis-aktivis muda kita, waktu saya sama Fahri di Jakarta, kami punya cara menjadi aktivis yang agak beda memang dengan aktivis kebanyakan. Jadi kami itu selalu memaksakan diri pada event-event besar, misalnya hadir ke apa yang American Culture gitu, ke tempat-tempat yang orang hebat itu ada tuh kami pasti ada di situ. Masuk Kita ke lingkungan iya. Dan Ya, ke spektrum isu yang arti kita masuk ke tempat-tempat yang mahasiswa kadang-kadang nggak terlalu tekun bahkan di yang, situ. jadi kami muda itu selalu misalnya ketemu dengan William Liddell, kemudian Frank Suseno, Ya Pak Magnis ya, Seno. ya Romo Magnis, Romo kemudian Mas Magnis. Herdi. Jadi tengah-tengah malam tuh kalau ada diskusi-diskusi tentang politik, saya sama Fahri itu walaupun dengan segala kekurangan kita nyempatin hadir walaupun itu di tengah malam buta. Dan saya sama Fahri itu senang mendengar rekaman-rekaman tokoh-tokoh yang lama. Kita banyak belajar dari situ. Semua karena UI itu kaya dengan dokumentasi. Kiri-kiri? Segala macam. Kiri kanan radikal. Sebenarnya yang suka apa namanya niru pidatonya orang radikal dia itu. Waktu muda itu. Jadi kayaknya ada cerita tentang mencuci baju. Itu belum Ya pokoknya anu lah. sampaikan tadi. Sebenarnya apa namanya kalau dari sisi hidupnya lebih berantakan tuh dia lebih berantakan hidupnya, nggak teratur. Nah, kalau nggak percaya tanya istrinya lah. Yang banyak pacar siapa Pak yang banyak pacar? Nah dulu kita nggak berani pacaran. Bang Zul yang harus cerita nih masa hanya kagum saja, ya kan kagum dari jauh. Ya, Pengagum. seperti Thomas Jefferson lah gitu. Nah. Kalau soal tadi Bang Fahri meneropong beliau ini kan periode Zurohmi sudah mati. Nah, untuk agenda politik itu menurut ada saran mungkin Bang Fahri, apakah ini dilanjutkan untuk periode berikutnya? Ya nggak politis memang, cuman mungkin dari situ juga akan ada masukan juga buat Bang Jul gitu. Saya ini kan begini, saya kan tahu kultur di partai beliau ini kan. Dia belum tahu kultur di partai saya. Jadi ada hal yang saya nggak bisa katakan lah nantilah. Nah, kalau saya begini ya,
Kalau kita punya keinginan entah mau jadi gubernur 2 periode atau ke pusat, menurut saya itu kita gampang tersandera oleh banyak kepentingan. Dan menurut saya jadi gubernur 2 periode oke-oke, tapi nggak harus juga. Dan kita ini orang rasional dari dulu. Kalau nanti ada survei, elektabilitas kita rendah, masyarakat nggak mau lagi, kita nggak akan maksain diri juga maju. Jadi mau harus periode kedua, nggak, bukan sok-sok rendah hati, nggak. Memang kita rasional aja. Intinya gini, ini genuine ya dari kami lah ya. Kita nggak boleh dijebak oleh kungkungan struktur, gitu. Bahkan kalau saya punya pemahaman, jangan karena struktur kita, gitu ya. Bahkan dalam beragama pun itu Tuhan tereduksi, gitu. Jadi sebenarnya filsafat itu yang harusnya ada, karena itu mengumumkan bahwa kita ini mau bisa merdeka. Kemerdekaan itu penting, gitu loh. Nah, saya melihat Zul begitu, gitu. Ya, dia sebagai dia mencoba. Jadi tidak mau ada menghambat kita untuk tetap menjadi orang merdeka. Misalnya contoh jadi capres, cawapres, menurut saya wacana kayak begini wacana biasa aja. Nah sekarang kan yang saya sama Fahri pernah lama di Jakarta, ngerti lah isunya orang-orang ini siapa. Gubernur Jawa Barat, Gubernur DKI, kemudian Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur. Jadi selalu namanya disebut-sebut karena merepresentasikan satu wilayah yang besar secara in term of population. Nah kalau kita tidak berani gitu ya, misalnya sekarang mungkin NTB ini ya 5 juta, Bali 5 juta. Tapi kalau kita blok misalnya Indonesia Timur, itu tidak kalah besarnya. Dan diskusi tentang presiden cawapres itu nggak boleh jadi monopoli orang Jawa, orang Indonesia Barat, sehingga orang yang lahir aktivis di Indonesia Timur atau anak yang baru lahir itu sudah datang dengan mimpi bahwa satu saat mereka tidak mungkin jadi pemimpin negeri ini, simply karena mereka coming from the eastern part of Indonesia, jadi Indonesia Timur. Nah, jadi bukan berarti ketika ingin menyuarakan mesti ada keberanian orang Indonesia Timur untuk maju, bukan berarti harus kita atau harus misalnya kita jadi cawapres. Tapi jangankan berani beneran, membincangkannya aja takut. Nah menurut saya ini nggak boleh dibiarkan. Padahal talenta hebat dari Indonesia Timur itu banyak sekali. Nah begitu juga waktu saya maju di NTB ini, bukan karena ini ya. Kalau orang Pulau Sumbawa selalu direduksi nggak boleh jadi pemimpin Nusa Tenggara Barat, ya terus gimana? Padahal ini punya kita bersama-sama. Nah, jadi menurut saya, orang nanti jadi pemimpin jangan lihat suku mana, agama mana, warna kulit, bentuk mata, bentuk rambut. Tapi kalau dia capable, dia mampu melayani masyarakat dengan baik, dia punya hak yang sama untuk menjadi pemimpin bukan hanya di Nusa Tenggara Barat, tapi di seluruh Indonesia. Nah, kecuali kalau kita kepingin banget, itu lain cerita. Itu jadi norak dia ceritanya. Tapi kalau menurut saya, Fahri, orang-orang yang seperti Sri Mulyani, dari mudanya Sri Mulyani, Fahri tahu betul. jadi tokoh-tokoh penting di Republik Indonesia ini kami tahu sejak dulu gitu. Jadi inferioritas itu nggak ada, karena di diskusi forum-forum internasional sejak muda kami lakukan. Karena memang salah satu talenta Fahri ini adalah kemampuan bahasa Inggrisnya sejak SMA juga bagus. Gitu. Nggak dia lah yang bagus. Kalau kita nih, kita pasaran lah. Kalau saya termasuk yang sangat yakin Gelora dan PKS itu sama, terlampau banyak samanya dibandingkan perbedaannya. Tapi kalau sekarang terpaksa harus beda partai, beda struktur, itu naluri manusia biasa saja. Tapi satu saat Pak Ari harus jawab ini. Tinggal saya dari ngomong begini. Karena saya kenal betul siapa Pak Fahri, Pak Anies itu guru saya gitu kan. Bahkan yang Pak Fahri ini kan cenderung lebih radikal dia dalam beragama. Kalau saya itu dari dulu tuh ya sangat santai ya. Oh Fahri ini radikal betul. Jadi saya tarik dulu ke PKS tuh nggak gampang, diskusi 2 hari 2 malam gitu. Itu dia tidak mau anggap ada teman dia datang, ada wadi ketemu ngomong keras. Jadi pilihannya TV haram, gitar haram, hari itu semua haram. Kalau dia memang biduan dia. Ada dia penyanyi dia. Nah itulah bahayanya.
Ada racun di situ. Sebenarnya kan kalau menjawab yang tadi ya, itu kan kembali kepada teori. Memang gini ya, hidup kita kadang-kadang kita nggak bisa hindari berada dalam satu benturan. Kadang-kadang aja kita nggak bisa menghindari. Tiba-tiba kita ada dalam benturan itu dan kita harus hadapi benturan itu. Dan sebaiknya kita jangan menjadi orang yang salah karena terus-menerus menghindari benturan sehingga kita nggak bisa sampai ke tempat yang kita mau. Nah, saya merasa bahwa saya menghadapi benturan dan saya hadapi karena saya punya mimpi lain gitu. Nah, sebenarnya saya ingin gitu ya, kalau pemimpin-pemimpin tertinggi dari PKS itu kayak Zul, menurut saya itu lain ceritanya. Cuman kan itu yang sulit sebenarnya gitu. Kalau pikiran diberi tempat, perbedaan diberikan tempat yang luas ya. Zul ini gini ya, dia kan keluar dari cangkang itu. Dia kan nggak bisa dipegang di dalam itu. Gitu. Nah, itulah bedanya dia gitu loh. Saya tahu lah ini kan ceritanya nih, ya kan? Nah, dia melampaui itu gitu loh. Nah, saya nggak terlalu terang ngomongnya, tapi kalau Anda punya nalar, Anda ngerti apa yang akan terjadi. Tapi begini, itu nggak boleh mengurangi dia harus punya mimpi besar untuk negeri ini. Kita semua harus punya mimpi besar untuk NTB, untuk kampung halaman kita. Dan kita harus tunjukkan kepada orang-orang di luar sana, terutama orang-orang yang mohon maaf mendiami Pulau Jawa yang sebentar lagi pindah ke Kalimantan itu gitu ya, sebagai transmigran baru begitu, bahwa kita mengerti cara ngurus republik ini gitu. Itu aja yang mereka harus tahu gitu. Oke, itu sebenarnya pertanyaan saya barusan. Iya. Saya pengen minta pesannya Bang Fahri untuk Ya itulah, pesan saya begitu. Sekarang tinggal Bang Zul. Ya kalau menurut saya ya Fahri itu sudah menyuarakan. Jangan saya lagi, ini itu masa depan nih. Generasi muda Bang. Ini cerita saya terus nih. Kayaknya kelamaan nggak ketemu nih, kangen kayaknya. Karena banyak aktivis muda ini ingin seperti Fahri Hamzah Ya. juga. Mungkin ada juga yang pengen jadi seperti Bang Zul kan? Ya, mungkin juga. Ya, menurut saya itu salah satu yang saya inginkan dari dulu waktu saya bawa Fahri ke luar negeri ya. Bawa ini dia bawa terus kita. Jadi ini bahayanya dia, kita penumpang terus. Dan waktu itu dia tinggal sama orang Tunisia. Kalau dia ceritanya menarik lagi deh. Dia satu apartemen orang yang berasal dari Tunisia. Nah, kita berkenalan bagaimana komunitas internasional ya. Nah, karena itu penting menurut saya anak-anak muda NTB itu berani keluar dari zona nyaman, misalnya seperti kuliah di luar negeri itu supaya confident ketika pulang. Dan saya kira waktu itu FH bukan tidak mau kuliah, tapi ada panggilan dari reformasi yang jauh lebih besar, sehingga mengorbankan waktunya. Berat sebenarnya saya melepas FH ini kembali ke tanah air ya, sudah bersama saya. Beliau sudah diterima di pasca sarjana di jurusan yang sama juga dengan jurusan saya ya. Tapi karena panggilan reformasi, ya Fahri kembali ke Jakarta. Jadi kalau orang yang tidak mengenal kami kadang-kadang susah membaca juga Bang Agus. Padahal persaudaraan, perjalanan hidup kami berdua itu terlampau sering bersama-sama. Jadi kalau ada percikan-percikan dilihat orang seperti ada perbedaan itu sebenarnya nggak benar lah itu. Tapi harus dicatat bahwa ini pertama kali bertemu di ruang yang terpublikasi di media ya, dimediakan gitu. Karena Ya, percakapan karena kami terlampau banyak samanya sebenarnya. Jadi apa yang disampaikan oleh Fahri itu juga agak serem nih, banyak samanya dia agak serem nih. Dari tadi mereka berdua nih saling memuji, sekarang penutup ya. Coba Bang Jul kasih kritik ke Bang Fahri. Oh ya. menurut saya kritik itu nggak perlu. Orang boleh saja mengatakan itu kritik membangun, kritik apa? Budaya mengkritik itu menurut saya itu mengeraskan hati. Jadi mengkritik itu orang maksudnya membangun begini begitu, tapi kebiasaan atau kemauan kita untuk berani tidak menilai keburukan itu pertentangan luar biasa. Karena dari muda kita punya kemampuan mengkritisi orang. Kalau saya sama Pak Hari dari dulu hadir di event-event internasional itu selalu standing out from the crowd itu karena kita selalu mengkritik orang. Kalau kita kritik orang di event-event itu orang tuh sampai kaget. Bubar forumnya. Iya.
Nah tapi saya belajar bahwa seenak apapun kritik itu pasti orang tuh nggak nyaman. Nah, saya sempat sadar itu ada satu menteri yang ternyata pernah saya kritik di satu acara tuh, dia ingat kritik itu sampai sekarang. Iya, iya. Iya, jadi saya bukannya tidak mau mengkritik ya, tapi nggak ada kritik itu yang membangun, yang mengenakan atau apa. Selalu menyakitkan. Jadi kalau menurut saya doakan Fahri ini sehat gitu kan, panjang umur gitu. Saya berpendapat dulu ya soal kritik nih ya. Jadi saya memisahkan ruang privat dan ruang publik gitu. Di ruang privat saya berusaha baik dan orang tuh harus tahu bahwa saya baik gitu. Karena saya setiap pulang keluar rumah itu kan saya berdoa sambil bercermin kan. Ya Allah, sebagaimana Kau telah baikkan wajahku, baikkanlah akhlakku gitu. Jadi saya nggak mau punya musuh, saya nggak mau menghina orang, saya nggak mau mencela orang ya. Bahkan kalau bersahabat begini atau seseorang yang sudah cenderung punya persahabatan dengan saya, kadang-kadang itu kesulitan kita untuk menilai dia gitu. Meskipun kita sudah pindah di ruang publik. Nah, tapi saya di ruang publik itu punya perspektif lain gitu. Negara ini adalah mesin besar yang kalau tidak ditelanjangi gitu, kadang-kadang nggak ada orang yang punya suara lain di situ. Lahirlah sistem demokrasi itu gitu. Nah, itu mungkin yang Zul ini mau mencoba membuat pembedaan gitu loh. Yang beliau katakan tadi itu sebenarnya lebih banyak merupakan amalan pribadi. Memang kita kalau keras itu artinya hati pun kadang-kadang jadi keras gitu. Tapi itu di ruang pribadi gitu. Tapi di ruang publik saya terutama kita disuruh kritik Fahri, kita nggak bisa kritik. Nah, saya makanya itu ya itu betul. Makanya tadi kan dia mengatakan itu. Nah, tapi begitu saya ingin mengatakan bahwa saya juga dengan dia kan NTB kan relatif. Saya bukan nggak punya ilmu tentang NTB ini. Saya bisa ngomong macam-macam. Tapi saya menganggap bahwa yang memimpin ini kawan saya yang terbaik yang ada gitu. Ya sudahlah. Ya kan, kalau dia kesulitan kan pasti manggil saya. Kalau nggak manggil saya kan berarti nggak kesulitan. Ya kan begitu aja kan, gitu. Ya. Orang kita kerjaan kita lebih banyak kok. Dia enak tanggal 1 dapat amplop coklat. Kalau kita kan kita nggak ada amplop coklat lagi, dagangan kopi kita bos. Ada pertanyaan, selama 3 tahun nggak berapa kali dipanggil bang? Sering sih. Sebenarnya ada salah saya juga. Kan dia bilang kalau ke NTB kasih tahu, tapi kan saya kan kadang-kadang lewat langsung ke Sumbawa, dia kan di sini gitu kan. Waktu itu ibu kan di sana, sekarang ibu saya lagi di Mataram. Ya sekarang lebih sering ketemu karena sama-sama di sini gitu. Gitu. Bang, terakhir sekali bang, komentar dong tentang produknya bang Fahri. Ini menurut saya Apa yang bisa bang Zul dukung tuh dari tidak, walaupun banyak menteri di Indonesia, tapi belum tentu semua bisa bikin kayak gitu. Pokoknya Fahri is the best. Produknya, nah kayak tadi Kopinya. Fahri itu kayak misalnya dia bikin, saya punya kopi, dia taruh gulanya itu orangnya teliti. Jadi dia tahu mencampur, pokoknya dia ingin servisnya tuh Terbaik. bagus gitu. mungkin karena sayang bang. Bukan karena dia males. Jadi dia kalau melayani kita tuh pokoknya melayani dengan hati, ya. Cocok jadi. Jadi saya pernah datang ke Jakarta, pakaiannya itu berantakan. Pakaiannya siapa? Pakaian dia. Saya bilang, ini gimana sih ente pakaian? Dia bilang, pakaiannya lagi kotor semua. Saya cari tempat pakaian kotor. Saya kan langsung begitu kan. Nggak ada. Rupanya pakaian itu direndam pakai Renso sudah berbulan-bulan. Bau ampun. Itu saya angkat tuh baju, itu sudah berwarna itu kayak Pulau Sumbawa semua. Itu dah. Bahasa Sumbawanya kawan ini agak jampir lah. Jampir itu berantakan. Tapi dengan caranya masing-masing, dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing, sukses akhirnya. Itu yang penting. Ya. Enggak begini aja. Dia itu apa ya? Selalu rapi kalau Fahri itu, ada nasi di sini. Tertib lah dia kalau ada ini. Table manner. Hah? Table manner. Ya, pakai gelang kayak gini, ini harus warnanya sama gitu. Jadi dari dulu memang kalau urusan begini-begini dia oke. Dia pergi ke DPR pakai sendal, pakai oblong. Dikritik sama orang. Kadang-kadang dia itu begitulah, nggak tahu tempat.
itu kritik juga tuh ya. Pengen. Tadi Pak Dokter ini pakem berbusana berarti apa ada? Oh, agak kacau soal itu, Dia perlu konsultan yang baik soal busana itu ya.